Ya. Salam. Ceria lagi banyak keluarga. Baik, kita akan mulai. Kita lihat dulu. BTW, gimana kemarin ujiannya? Aman? Aman ya, aman-aman saja ya. Kita akan lihat sesuai dengan silabus setelah minggu ke-8 kemarin kita UTS. Nah, ini adalah minggu ke-9. Kita masuk mundur kembali ya dari bab 15 ke bab 10 sekarang ya. Yaitu kita akan bahas mengenai namanya irisan kerucut begitu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kurva yang dihasilkan di mana kita mengiris dua buah kerucut ya yang saling terpasung begitu. Nanti akan kita lihat ya. Ada 3 kurva yang akan kita pelajari, yaitu mengenai parabola, elips, dan juga hiperbola. Nah, di sini sebagai catatan, ini catatannya hanya persamaan dalam XY dan grafiknya. Jadi nanti di bab 10.1 dan 10.2 ini, kalau di buku penjelasannya detail sekali begitu ya. Ada yang namanya apa itu garis dierektrik, kemudian ada eksentrisitas ya, titik fokus dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi kita tidak akan mengenal itu gitu. Jadi nanti kalau kalian membaca bukunya, silahkan gitu ya. Dan bahkan bagus sekali. Ada istilah-istilah yang tadi saya sebutkan, tapi itu tidak akan kita bahas di sini gitu. Jadi cukup di 10.1 dan 10.2 ini bagaimana kita mengenal kurva-kurva parabola, kemudian elips dan hiperbola, begitu ya, menentukan oh ini kurva elips gitu, oh ini kurva parabola gitu ya, persamaannya seperti apa, dan kemudian seperti apa. Nah cukup seperti saja ya di 10.1 dan 10.2 ini, karena yang akan kita pakai, jadi 3 kurva ini, 3 jenis kurva ini nanti akan muncul di bab-bab selanjutnya begitu. Ya, sering sekali muncul di bab-bab selanjutnya. Makanya harus kenal dulu 3 buah ini. Cukup mengenal dalam persamaannya dan kemudian grafiknya seperti apa gitu ya. Itu yang kemudian jadi nanti belajar kurva lah ya, banyaknya di bab 10 ini kurva-kurva jenisnya seperti apa. Dan di 10.4 itu ternyata kurva itu selain bisa dinyatakan dalam X dan Y, juga bisa dinyatakan dalam bentuk parametrik namanya. Gitu. Nanti kita akan melihat ya. Baik, itu dia yang akan kita bahas hari ini, bab 10, 1, 2, dan 4 ya. Saya akan langsung mulai. Kita mulai dari, saya perlihatkan gambarnya dulu ya. Di buku kalian bisa lihat. Nah, ini mengenai koniks ya. Koniks itu irisan kerucut. Jadi ada 3 kurva yang dihasilkan dari irisan kerucut. Maksudnya adalah ketika kita punya 2 buah kerucut terpasung seperti ini ya. Kerucutnya ada 2 gitu ya. Yang masing-masing baliknya berbeda arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Kalau kita iris dengan cara berbeda, nah maka hasil irisannya akan menghasilkan kurva-kurva yang berbeda pula begitu. Contohnya yang pertama, saya ke yang tengah dulu ya, yang tengah. Perhatikan, kalau kita punya 2 buah kerucut seperti ini, lalu diiris ya, irisnya ini yang hitam ini pisaunya begitu. Dengan cara seperti ini irisnya jadi cuma salah satu kerucut saja yang diiris, dan kemudian kita perhatikan kurva yang terbentuk dari hasil irisannya gitu. Jadi kurva yang terbentuk di pisaunya gitu. Nah, itu akan menghasilkan parabola namanya. Gitu. Coba kita lihat ya. Saya kasih. Nah, ini nih ya, kurva hasil irisannya nah seperti ini. Nah, ini kan bentuk parabola begitu. Jadi yang
Persamaan kurva yang pertama dari hasil mengiris kerucut seperti ini adalah parabola, begitu ya. Jadi nanti kita akan mengenal berbagai jenis parabola. Sebetulnya ini persamaan yang kita kenal sejak SMP ya, persamaan kuadrat begitu kan, parabola ada yang ke atas begini ya, nanti ada yang ke bawah begini gitu. Juga ternyata bisa kita perumum ya, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri begitu. Jadi ini parabola, berbagai jenis parabola. Gitu. Suara saya masih terdengar jelas? Masih, Bu. Masih, Bu. Sip. Kemudian yang kedua, kita ke yang kiri ya. Kalau mengirisnya itu apa namanya hanya di bagian atas saja, misalnya jadi nggak ke bawah ke dasar kerucutnya begitu ya. Nah, maka yang terjadi adalah elips nih, kurvanya ini gitu, kurva elips begini. Ya, elips. Tidak harus lingkaran ya. Kalau lingkaran kan jari-jarinya harus sama gitu ke segala arah. Nah, kalau ini kan bisa elips karena dia bisa miring begitu. Mengirisnya bisa miring secara umum, elips lebih umum ya daripada lingkaran gitu. Nah, yang terakhir itu yang kedua ya tadi ya. Yang terakhir itu yang sepaling kanan. Kalau kita mengirisnya lurus, si pisaunya lurus, nah maka nanti yang akan dihasilkan adalah hiperbola namanya. Nah, kenapa namanya hiperbola ya? Karena dia seakan-akan terdiri dari dua parabola yang saling berlawanan begitu. Nah, jadi kalau ada dua parabolanya itu namanya hiperbola gitu. Jadi nanti ada yang saling berlawanan ke atas dan ke bawah, ada yang saling berlawanan ke kiri dan ke kanan gitu. Nah, ini namanya hiperbola. Gitu. Nah, jadi kita akan mengenal 3 buah jenis ini. Parabola yang pertama, kemudian nanti elips, dan yang ketiga hiperbola. Gitu ya. Namanya irisan kerucut bangun-bangun ini karena dibayangkan sebagai hasil mengiris kerucut begitu ya. Makanya namanya irisan kerucut. Baik. Kita akan mulai. Irisan kerucut. Suara motor ribut, kedengarannya ribut nggak? Mengganggu nggak? Terdengar jelas nggak? Jelas, Bu. Enggak mengganggu. Enggak kedengeran, Bu. Oh, nggak kedengeran. Oke, syukurlah. Di sini soalnya di pinggir jalan ya. Di kampung tapi di pinggir jalan jadi banyak motor. Baik. Irisan kerucut yang pertama tadi saya bilang itu adalah parabola. Nah, jadi yang saya akan kenalkan hanyalah persamaannya dan kemudian grafiknya gambarnya seperti apa. Ya. Nah, persamaan yang pertama secara umum ini kita lihat yang pusatnya di 0,0 ya. Saya bilang pusatnya di 0,0. Pusat di 0,0. Nah, ada 4. Kita lihat ya. Yang pertama yang biasa kita kenal lah ya. Nanti yang lain adalah perumuman dari 4 ini. Nanti saya akan ajarkan cara membacanya gitu ya. Yang pertama bentuknya ya gini ya, standar aja. Kita tahu ada Y sama dengan X kuadrat begitu. Gambarnya ini kan ya. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kira-kira lah ya, kira-kira aja lah. Seperti ini sketsanya gitu. Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian kalau yang kedua. Sekarang, kalau dibalik nih, dicerminkan terhadap sumbu X begitu, jadinya kita punya Y sama dengan min X kuadrat. Gitu, ya. Gambarnya ya ke bawah. Gitu, ya, dicerminkan terhadap sumbu X saja. Kemudian, nah, kalau sekarang kita jadi punyanya bukan fungsi ya. Jadi bacanya bukan fungsi. Jadi si irisan kerucut ini menghasilkan persamaan kurva. Ada 3 buah persamaan kurva. Kalau fungsi kan bentuk yang kayak gini nggak boleh, ini bukan fungsi gitu ya. Misalnya Y, sekarang X sama dengan Y kuadrat. Jadi dibalik. Nah, kalau ini yang tadi yang pertama membuka ke atas, yang kedua membuka ke bawah.
Yang sekarang membukanya ke kanan. Seperti ini, membuka ke kanan. Kalau Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Nah, kayak gitu. Ya, jadi seakan-akan kita yang nomor 1 dan nomor 3 gitu ya, balikannya gitu. Kalau yang nomor 1 itu ke sumbu Y positif ya arahnya. Kalau yang nomor 3, gambar yang ketiga ini ke sumbu X positif gitu. Jadi membukanya ke kanan gitu. Ya, ini kan bukan fungsi ya. Kalau saya gambarkan nomor 3 ini bukan fungsi begitu. Tapi sekali lagi kita tidak berbicara fungsi di sini, kita hanya berbicara persamaan kurva. Jadi kalau persamaan kurva bukan fungsi pun ya, yang gambarnya misalnya gini-gini ya boleh. Ini saya punya kurva gitu, tapi dia bukan fungsi gitu. Ya, kan kalau seperti ini bukan fungsi ya, nggak boleh ya. Ada nilai X begitu, satu buah nilai X dipasangkan dengan beberapa nilai Y kan tidak boleh ya, bukan fungsi gitu. Nah, cuman kita berbicaranya sekali lagi bukan berbicara fungsi, tapi kita berbicara persamaan. Nah, yang terakhir itu kalau yang sebaliknya lagi, X sama dengan minus Y kuadrat ya. Nah, kalau seperti ini berarti kebalikan dari nomor 3, yaitu membukanya ke arah kiri. Jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa contohnya cara membacanya ya, Y itu sama dengan X kuadrat. Jadi selalu bernilai tak negatif gitu. Makanya Y-nya tak negatif. Oh, di atas semuanya di atas sumbu X begitu ya. Jadi nilai Y positif itu kan di atas ya yang tak negatif. Ini sebaliknya. Selalu minus X kuadrat. Jadi ya di bawah terus gitu. Yang ini pun sama ya. X-nya bernilai positif terus gitu ya, tak negatif. Jadi Y kuadrat. Jadi di kanan terus. Yang ini sebaliknya. X-nya bernilai minus terus gitu. Minus tak positif jadinya ya, minus Y kuadrat. Jadi di kiri terus gitu. Nah, ini kalau pusatnya di 0,0. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya digeser ya? Yang lainnya hanyalah perumuman dari ini ya. Saya mulai dari sedikit-sedikit. Sekarang kalau kita geser sedikit-sedikit ke atas, ke kanan gitu ya, ke bawah gitu. Nanti baru kita perumum ke yang lebih umumnya lagi. Nah, yang pertama misal ya, kalau yang pertama ini kita geser ke atas atau ke bawah ya tentunya. Pasti kalau misalnya X kuadrat ditambah 1 gitu ya. Nah, ini artinya ya si kurva X kuadrat tapi digeser ke atas. Ya geser ke atas sebanyak 1 satuan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya digeser seperti ini ditambah 1 berarti ya digeser ke atas. 1 ini, 1 di sini. Nah, dia digeser tapi kurvanya sama seperti yang itu. Membuka ke atas tetapi digeser sebanyak 1 satuan. Gitu ya. Kemudian kalau ke bawah ya secara umum sama ya. Sekarang misalnya saya nomor 3 nih. Yang nomor 3 supaya kelihatan ya. Yang nomor 2 dulu. Y minus X kuadrat, kemudian minus lagi, misalnya minus 2 gitu. Artinya digeser kemana? Kalau begini, membukanya kemana dulu? Membuka ke bawah, betul. Digesernya sebanyak 2 ke bawah juga, betul ya. Jadi nah, di sini gitu, membuka ke bawah dan digeser pusatnya jadi di sini bukan di 0,0 gitu. Ya. Nah, jadinya seperti itu. Ya, ini kan cuman sketsa aja ya. Ini kurang panjang tadi ya saya panjangin. Nah, gitu. Ya, sketsa aja lah. Jadi ini di sini 2 gitu ya. Di sini 2. Digeser. Nah, baik sekarang misalnya yang lebih umum lagi yang nomor 3 misalnya X sama dengan Y kuadrat